Apa bedanya wasir stadium 1-4? Wasir atau ambeien berkembang dalam beberapa tahapan atau stadium, tergantung pada tingkat keparahan dan bagaimana wasir itu keluar dari anus. Memahami perbedaan tiap stadium sangat penting agar kamu tahu kapan harus melakukan perawatan sendiri dan kapan harus mencari bantuan medis. Berikut penjelasan lengkapnya. Stadium 1, bengkak kecil, tidak keluar dari anus. Pada tahap ini, wasir masih berada di dalam saluran anus, wasir internal. Biasanya belum tampak dari luar dan tidak menimbulkan benjolan. Gejalanya bisa sangat ringan atau bahkan tanpa keluhan. Tapi beberapa orang mungkin mengalami perdarahan ringan saat BAB darah merah segar di tisu toilet. Sedikit terasa tidak nyaman saat duduk atau BAB. Karena belum menonjol keluar, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalami wasir stadium 1. Jika ditangani sejak awal dengan perbaikan pola makan, cukup minum, dan olahraga ringan, wasir bisa mereda tanpa obat. Stadium 2, keluar saat BAB, tapi masuk kembali sendiri. Wasir mulai menonjol keluar dari anus saat mengejan, misalnya saat buang air besar. Namun setelah mengejan selesai, benjolan tersebut akan masuk kembali dengan sendirinya tanpa bantuan. Biasanya mulai terasa benjolan, gatal, atau sedikit nyeri, terutama setelah duduk lama atau BAB. Darah bisa keluar lebih sering dari sebelumnya. Pada tahap ini, kamu masih bisa melakukan perawatan mandiri di rumah dengan mengompres air hangat, makan tinggi serat, dan menghindari mengejan keras saat BAB. Namun bila tidak dijaga, bisa berkembang ke stadium berikutnya. Stadium 3, keluar dan harus didorong kembali secara manual. Pada stadium ini, benjolan wasir keluar saat BAB dan tidak bisa masuk sendiri lagi. Pasien perlu mendorong wasir kembali ke dalam anus secara manual dengan tangan. Ini adalah salah satu tanda bahwa kondisi sudah lebih serius dan membutuhkan penanganan medis. Rasa nyeri mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Duduk terasa perih, BABE, jadi momen yang menyiksa. Gatal dan iritasi kulit lebih sering terjadi. Beberapa dokter mungkin akan menyarankan pengobatan khusus, seperti salep, supositoria, atau tindakan medis ringan, misalnya ligasi dengan karet gelang. Stadium 4, wasir permanen di luar dan sulit dimasukkan kembali. Ini adalah tahap paling parah dan menyakitkan. Benjolan sudah selalu berada di luar anus, bahkan ketika kamu sedang tidak BAB atau mengejan. Tidak bisa dimasukkan lagi, meskipun dengan bantuan tangan. Kulit di sekitar anus jadi sangat sensitif, mudah luka, dan terasa panas atau seperti terbakar. Aktivitas seperti duduk, berjalan, bahkan tidur bisa jadi sangat tidak nyaman. Risiko infeksi meningkat, apalagi jika benjolan sering lecet atau berdarah. Pada kondisi seperti ini, dokter biasanya akan menyarankan tindakan medis, seperti ligasi karet, mengikat pangkal wasir agar mati dan lepas. Skleroterapi, suntikan untuk mengecilkan pembuluh darah. Atau jika sudah parah, operasi pengangkatan wasir, hemoroidektomi. Catatan penting, stadium 4 ini sering terjadi setelah proses melahirkan yang berat, terutama jika ibu mengejan terlalu kuat atau terlalu lama. Kesimpulan singkat, semakin tinggi stadium wasir, semakin parah gejalanya, dan semakin terbatas pilihan penanganan mandirinya. Deteksi dini sangat penting agar kamu bisa menghindari prosedur invasif dan rasa sakit berkepanjangan. Kalau kamu sudah berada di stadium 2 atau lebih, jangan tunda untuk berkonsultasi ke dokter. Tentu, berikut adalah versi panjang dan detail dari bagian 5. Bagaimana cara mengobatinya, konsisten dengan gaya penulisan edukatif dan durasi panjang. Bagaimana cara mengobatinya? Wasir setelah melahirkan memang terasa mengganggu, tapi bukan sesuatu yang harus ditakuti berlebihan. Jika ditangani sejak awal dan dengan cara yang benar, kondisi ini bisa pulih tanpa perlu tindakan medis yang invasif. Berikut adalah beberapa cara mengobati wasir ringan hingga sedang, khususnya bagi ibu pasca melahirkan. Kompres air dingin di area anus. Cara ini sangat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri. Gunakan kompres es batu yang dibungkus kain lembut dan tempelkan pada area wasir selama 10-15 menit.
Lakukan beberapa kali sehari, terutama setelah BAB atau saat wasir terasa nyeri. Suhu dingin membantu mengecilkan pembuluh darah dan memberikan efek mati rasa ringan yang meredakan gatal dan nyeri. Perbanyak konsumsi serat dan air putih. Salah satu penyebab utama wasir adalah sembelit, yang memaksa kita mengejan saat BAB. Dengan mengonsumsi cukup serat dari buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian, tekstur feses jadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Minum air putih minimal 2 liter per hari juga membantu melunakkan feses dan mempercepat proses pencernaan. Ini bukan hanya memperbaiki wasir yang ada, tapi juga mencegah agar tidak bertambah parah. Jangan mengejan saat buang air besar. Kebiasaan mengejan terlalu kuat saat BAB adalah pemicu utama kambuhnya wasir. Jika feses terasa keras, tunda sebentar dan jangan dipaksakan. Bila perlu, gunakan bantuan suplemen serat atau pelunak feses alami seperti pepaya atau jus prune agar proses BAB lebih lancar. Bisa juga mengganti posisi duduk saat BAB dengan meletakkan bangku kecil di bawah kaki agar posisi jongkok lebih alami dan tekanan di anus berkurang. Gunakan salep atau obat wasir yang aman untuk ibu menyusui. Penting, jangan asal pakai obat warung atau ramuan tradisional yang tidak jelas kandungan dan keamanannya. Ibu menyusui sangat rentan terhadap efek samping obat. Biasanya ramuan Cina punya khasiat yang sudah terbukti ampuhnya dan alaminya. Kamu bisa cari di marketplace dengan melihat ulasannya dahulu. Berendam air hangat. Berendam duduk di dalam air hangat selama 15 menit bisa sangat membantu. Lakukan 2-3 kali sehari, terutama setelah BAB atau saat nyeri muncul. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi pembengkakan dan spasem otot di area anus, memberikan efek relaksasi alami. Bisa dilakukan di bathtub kecil, baskom lebar, atau menggunakan alat sitz bath khusus yang diletakkan di atas toilet. Bisakah dicegah? Meskipun wasir setelah melahirkan adalah kondisi yang umum, bukan berarti kita harus pasrah. Dengan perubahan kecil dalam kebiasaan harian, risiko munculnya wasir bisa dikurangi secara signifikan. Berikut beberapa tips pencegahan yang efektif, baik saat hamil maupun setelah melahirkan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan air putih. Makanan tinggi serat sangat penting untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Buah seperti pepaya, apel, pir, dan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli bisa jadi pilihan utama. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari agar usus tetap bekerja dengan baik dan feses tetap lembut. Kombinasi ini akan mengurangi tekanan saat BAB, sehingga risiko wasir ikut menurun. Rutin jalan kaki ringan saat hamil dan setelah melahirkan. Aktivitas ringan seperti jalan kaki 10-15 menit sehari bisa melancarkan peredaran darah, menjaga kerja otot panggul dan usus, mencegah pembekuan darah dan sembelit. Jangan terlalu lama berbaring, karena gerak aktif justru mempercepat pemulihan dan menjaga sistem pencernaan tetap normal. Hindari duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama, apalagi di atas permukaan keras, akan memberikan tekanan langsung ke pembuluh darah di anus. Jika kamu sedang menyusui atau bekerja dari rumah, usahakan untuk berdiri atau berjalan setiap 30 atau 60 menit. Gunakan kursi dengan alas empuk atau bantal khusus, seperti bantal donat, untuk mengurangi tekanan di area wasir. Jangan tahan BAB. Menahan buang air besar bisa membuat feses jadi lebih keras dan kering, yang akhirnya memicu sembelit. Kalau kamu merasa ingin BAB, usahakan segera ke toilet. Lebih baik lagi jika kamu membentuk rutinitas BAB yang teratur, misalnya setiap pagi hari. Gunakan bantal donat saat duduk. Bantal ini didesain dengan lubang di tengah agar tidak memberikan tekanan langsung pada area anus. Sangat membantu bagi ibu yang mengalami nyeri atau benjolan wasir saat duduk. Bisa digunakan saat menyusui, bekerja, atau bepergian jarak jauh. Jangan malu dan jangan anggap remeh. Wasir setelah melahirkan itu bukan aib. Kondisi ini sangat umum dan dialami oleh jutaan ibu di seluruh dunia.
Bahkan, sebagian besar wanita hamil akan mengalami gejalanya, meskipun ringan. Yang paling penting adalah, jangan diabaikan. Kalau gejalanya muncul, segera atasi sejak awal agar tidak makin parah. Jangan ditahan-tahan sakitnya. Kamu berhak merasa tidak nyaman dan kamu tidak harus tahan demi anak. Dan jangan asal coba-coba obat tradisional. Banyak ramuan yang belum jelas keamanannya, apalagi untuk ibu menyusui. Kalau kamu, pasanganmu, atau orang terdekatmu sedang mengalami gejala wasir pasca melahirkan, jangan ragu untuk cari bantuan medis. Ingat, ibu yang sehat secara fisik dan mental akan jauh lebih kuat dan tenang dalam merawat si kecil. Jadi, jaga dirimu baik-baik ya. Kamu pantas mendapat perhatian dan perawatan terbaik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu butuh rekomendasi obat ampuh racikan Cina, kamu bisa klik produknya di pojok kiri. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.